merupakan kelanjutan video sebelumnya di mana saya akan menjelaskan perkembangan komputer hingga saat ini. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Differential dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Differential sangat jauh berbeda kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka dan komputasi. Adapun pengembangan komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembangan mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine, dengan simulasi gagasan yang juga dinamai uji Turing. Dari generasi pertama tahun 1940 sampai dengan 1959 hingga generasi kelima. Generasi pertama 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yaitu ukuran fisik yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar, itulah maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dari bahasa mesin yang menggunakan konsep storage. Pemrograman data dapat disimpan di magnetic disk. Generasi kedua 1999 sampai dengan 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meskipun begitu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetical disk dan magnet tipenya. Generasi ketiga 1965 sampai dengan 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen integrated circuits. Dengan sering hemat menggunakan listrik, proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan memori jauh lebih besar. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dan menggunakan visual display terminal. Generasi keempat dimulai tahun 1970. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contohnya Apple, memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan mikrokonduktor dengan teknologi large yang juga disebut dengan bipolar large circuit integration. Generasi kelima, komputer generasi kelima atau sekarang telah menggunakan very large dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.